Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini sudah sampai pada 1 Raja-Raja 21 ayat yang ke-23. Sesungguhnya tidak pernah ada orang seperti Ahab yang memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, karena ia telah dibujuk oleh Isabel, istrinya. Haleluya. Hari ini kita belajar, saudara, dari sosok Ahab, yaitu raja yang paling menyedihkan dalam sepanjang sejarah kerajaan Israel pada waktu itu. Ahab dikatakan orang yang paling memperbudak diri dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Artinya Ahab ini memberikan hidupnya diperbudak, diikat oleh sesuatu kejahatan. Itu berasal dari mana? Itu berasal dari bujukan istrinya. Artinya Ahab ini bisa menyeleweng, bahkan dia tidak lagi menyembah kepada Tuhan yang benar, karena istrinya membawa dia untuk menyembah kepada Baal. Kita tahu bagaimana Elia sudah menumpas 450 Baal, dan itu membuat kesal hati dari Isabel. Artinya saudara, hari ini kalau kita membiarkan hidup kita diperbudak oleh yang namanya bujukan, maka kita akan menjadi pribadi yang berbuat jahat di mata Tuhan. Hari ini kita harus belajar. Di perjanjian baru, saudara, Yesus sudah menang terhadap iblis dan kuasanya sudah tidak ada lagi. Tetapi ingat, walaupun iblis sebagai singa yang ompong, tapi dia masih bisa membujuk dan punya rayuan. Dia masih punya tipu daya, dan kita harus bertahan mendeklarasikan bahwa iblis tidak berlaku kuasanya atas setiap kehidupan kita. Kita harus berkata dan memperkuat diri, membentengi diri kita bahwa iblis tidak berkuasa atas hidup kita, dan kita menutup telinga untuk setiap bujukan dan rayuan. Jangan sampai mata kita menjadi mata yang menyimpang sehingga kita meninggalkan Tuhan, karena mungkin iblis menawarkan keindahan, bujukan dan rayuannya membuat kita mungkin terpesona. Yuk, hari ini saya mau katakan buat setiap kehidupan kita, mari jaga pandangan kita, jaga telinga kita, supaya bujukan dan rayuan iblis tidak akan mudah membuat iman kita goyah, tidak akan memperdaya kita, tidak akan memperbudak kita. Segala bentuk hawa nafsu apapun yang iblis tawarkan, yang membuat hawa nafsu kita sepertinya mau mengingini yang buruk, yang tidak baik, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Hari ini yuk, jangan biarkan engkau ditawan lagi, karena engkau sudah dibebaskan, engkau sudah menjadi milik Kristus. Siapa yang menjadi milik Kristus adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Dan biarkan hidupmu untuk terus berkembang dan terus bertumbuh menjadi pribadi yang sempurna di hadapan Tuhan. Hari ini darah Kristus sudah menyucikan kita. Jangan sampai darah Kristus yang telah membuat segala sesuatunya selesai, dosa dan segala kutuk sudah selesai. Tapi ketika kita sudah dibebaskan, kita seperti bangsa Israel yang bersungut-sungut dan berpaling kembali kepada Allah-Allah lain. Allah tidak mau kita kembali kepada Mesir, kepada perbudakan dosa, tapi Allah mau kita terus berjalan walaupun di padang gurun, walaupun ada banyak di sana didikan Tuhan. Mari tetap melangkah maju sebagai orang yang menguatkan hatinya sampai kita menjumpai yang namanya Yerusalem baru, langit baru dan bumi baru. Saya berdoa hari ini buat setiap kehidupan kita, kiranya hari ini kita menang untuk kita tidak diperbudak oleh segala bentuk macam bujukan, rayuan, dan segala bentuk mungkin kemolekan ataupun segala sesuatu yang mencondongkan mata kita kepada sesuatu yang indah yang sepertinya iblis buat, tetapi itu membawa kecelakaan dalam setiap kehidupan kita. Mari kita tetap pandang Tuhan sebagai satu-satunya tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita adalah sempurna seperti Kristus. Tuhan Yesus memberkati.